Halo rekan-rekan pelaku usaha, pada video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko. Nah, bagi pelaku usaha baru, Anda dapat melihat video kami yang lain mengenai pengajuan awal pada OSS berbasis resiko. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan login menggunakan akun OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko. Nah, ketika pelaku usaha login menggunakan akun OSS 1.1, maka pelaku usaha akan diarahkan untuk melakukan penggantian hak akses. Halaman yang akan muncul adalah daftar beberapa perusahaan yang melekat pada akun direktur di OSS 1.1. Pada prinsipnya, OSS berbasis risiko ini adalah setiap perusahaan wajib memiliki akun masing-masing, bukan lagi melekat kepada NIK, direktur, ataupun komisaris yang didaftarkan pada OSS. Nah, setelah kita mengklik perusahaan mana yang akan dilakukan penggantian hak akses, maka akan diminta mengisi beberapa data, antara lain mengenai nomor SK pengesahan perusahaan, NIK direktur, dan alamat email baru yang akan digunakan. Nah, sebagai catatan, apabila perusahaan pelaku usaha terdapat beberapa NIB, maka sebaiknya menggunakan alamat email yang berbeda. Karena apabila menggunakan alamat email yang sama pada hak akses OSS 1.1, dikhawatirkan perusahaan-perusahaan selanjutnya akan bermasalah dalam melakukan peralihan hak akses. Selanjutnya adalah apabila telah mengisi data-data yang diminta untuk pengalihan hak akses, maka OSS akan mengirim username dan password baru kepada email yang telah didaftarkan. Menggunakan email yang didaftarkan tersebut, pelaku usaha bisa login ke akun OSS berbasis resiko. Nah, untuk menarik data dari OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko, pelaku usaha tinggal masuk ke menu pengembangan. Di sini akan muncul apakah data tersebut merupakan data migrasi. Di sini catatannya adalah apabila izin usaha pada OSS 1.1 telah berlaku efektif, maka pelaku usaha bisa langsung menarik data tersebut dan akan ada keterangan pada NIB bahwa izin usaha tersebut masih berlaku. Sebenarnya langkahnya sederhana. Pelaku usaha bisa langsung melakukan pencetakan terhadap NIB dengan menarik semua data-data izin usaha dari OSS 1.1. Nah, sebenarnya langkah untuk melakukan perubahan hak akses ataupun migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA adalah hal yang sederhana, namun sering terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Nah, masalah pertama yang paling sering terjadi adalah KBLI yang tidak muncul pada akun OSS berbasis resiko. Nah, langkah yang perlu dilakukan pelaku usaha pertama kali adalah mengecek apakah izin usaha terhadap KBLI tersebut telah berlaku efektif atau belum. Karena seringkali masalah yang timbul adalah ketika izin usaha pada OSS 1.1 belum berlaku efektif, maka otomatis dalam OSS RBA data tersebut tidak akan masuk. Maka dari itu, pelaku usaha perlu melakukan pengurusan kembali terhadap KBLI tersebut dengan melakukan langkah-langkah pengisian data usaha detail hingga nantinya OSS RBA akan mengeluarkan NIB yang mencakup KBLI tersebut. Nah, kemudian permasalahan kedua yang sering terjadi adalah hak akses yang tidak masuk ke email. Sebenarnya masalah ini sangat teknis. Langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan konsultasi langsung ke OSS. Nantinya OSS akan mengirim hak akses baru ke alamat email pelaku usaha. Nah, kemudian permasalahan yang sering juga terjadi adalah adanya perbedaan antara KBLI 2017 dan KBLI 2020. Dengan adanya perbedaan tersebut, seringkali juga KBLI pada OSS berbasis resiko tidak muncul. Nah, langkahnya sama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan penginputan ulang dengan memasukkan
definisi atau penjelasan dari KBLI. Jadi terkadang KBLI yang berubah adalah nomornya saja, namun penjelasan atau pokok dari KBLI tersebut masih sama. Nah, pelaku usaha bisa langsung melakukan perbaikan pada OSS berbasis resiko tanpa perlu melakukan perubahan pada anggaran dasar. Karena pada prinsipnya OSS berbasis resiko adalah menarik maksud dan tujuan dari administrasi hukum umum atau sistem AHU yang mencatat data-data anggaran dasar perusahaan. Nah, seringkali masalah yang timbul juga adalah apabila perusahaan memiliki beberapa KBLI, yang mana dari beberapa KBLI tersebut belum semuanya memenuhi komitmen atau berlaku efektif dari OSS 1.1. Nah, apabila kondisinya seperti ini, akan bisa terjadi dua hal. Yang pertama adalah KBLI lainnya hanya muncul adalah yang telah berlaku efektif, sedangkan yang belum berlaku efektif tidak muncul. Atau kondisi kedua adalah semua KBLI perlu dilakukan pengurusan kembali. Nah, sebenarnya sistem OSS melakukan treatment yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Jadi tidak terdapat kesamaan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Maka dari itu memang pelaku usaha perlu mengecek terkait KBLI-KBLI-nya, apa saja yang sudah memenuhi izin dan berlaku efektif ataupun yang belum, kemudian outputnya seperti apa pada OSS RBA. Maka dari itu memang tidak bisa disamaratakan untuk masalah-masalah yang terjadi pada pelaku usaha satu dan pelaku usaha lainnya. Nah, kurang lebih itu tadi beberapa permasalahan yang sering timbul ketika kita melakukan proses melalui OSS berbasis resiko. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa menuliskannya dalam kolom komen dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut dalam video selanjutnya. Oke. Terima kasih, jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.